Kita mau naik gondola yang lebih tradisional untuk nyebrang ke sana. Kalau naik tangga itu dari bawah kita harus naik mendaki 1148 anak tangga menuju desa Girpasang tuh di sana. Dan kita sekarang mau naik gondola yang tradisional. Ini sebenarnya gondola untuk barang dan tradisional banget, tapi kita akan coba kedalaman jurang. Wow. Grup pertama mulai meluncur. Teh Hani begitu nekat. Pak, itu rombongan pertama sudah mulai meluncur ya. Ada Teh Hani, ada Mas Mika. Uji nyali ya. Wah. Ini dia. Alhamdulillah. Gimana? Ya cukup uji nyali, tapi kita coba pura-pura berani. Lihat mesinnya pakai motor, kreatif sekali ya. Ini dia dusun Girpasang yang harusnya kita tempuh dengan 148 anak tangga. 1148 anak tangga. Dari sana sampai situ, turun lagi ke bawah. Jadi kita situ turun ke bawah ya, ke jurang, terus naik lagi ke situ. Yuk, yang mau olahraga silakan. Sehat alami ya. Sehat alami. Ini ada sebuah tempat peristirahatan, Omah Kopi Girpasang. Sekarang saya sudah berada di antara para warga dusun Girpasang. Ini dengan Mas apa, Mas? Mas Gianto. Mas Gianto, ini wajah-wajah sehat ya. Yang luar biasa tur naik tangga loh kebiasaannya selama ini. Nah, ini mau tanya, Mas, ini kan sebuah desa yang lumayan terpencil ya. Ya. Oke. Kenapa tetap bertahan di sini, Pak? Karena kalau di sini ya udah jadi tradisinya. Untuk nenek moyangnya itu ya punya bumi yang ada di sini. Tinggalannya nenek moyangnya yang sangat unik. Ya, di kanan kiri di tebing dialiri sungai jurang itu, walaupun ada harapan lain ya, yang penting di sini hidup senang aja gitu. Senang ya. Nah, ini ada berapa kepala keluarga di sini? 12 kakak. 12 kakak itu Ya. tetap atau bertambah berkurang? Kalau dulunya 5 kakak, saat ini jadi 12. Ini mungkin terakhir ini, Pak. Dia hasil kebun dari warga tuh hasil kebun atau apa, Pak, pekerjaannya? Hasil kebun. Tahu nggak nenek moyang pertama menempati itu tahun berapa? Dari zaman Belanda atau dari kapan? Tahu nggak? Kalau Sebelah sana yuk. Nah, kita beralih. itu ya, Ya, kita itu geser ya sekarang ya ngerti tanya. karena ini sudah berapa turunan ya? 4 ya. 5 turunan. 5 generasi. Ya 5 generasi. Oh, Kita tertinggal kali Tertinggal tersebut. itu. Cuma dari pemerintah desa sudah punya SK daerah wisata, dan Dukuh Girpasang yang saat ini viral di Mensos, itu acaranya dari pihak pemerintah desa di sini akan dijadikan wisata. Gitu. sekarang kita mau muter-muter desa Girpasang sekalian hunting untuk lokasi syuting. Yuk ikuti saya.
Jadi gimana Mas Adin? Jadi ini dia para warga bekerja sama dengan rukun ya. Dan itu kita lihat Pak Mbah Patmo masih sehat sekali. Sehat ya Mbah? Sehat. 72 tahun loh, luar biasa ya. Sekarang saya sudah bersama Gus Nabil. Beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI yang menangani juga kesehatan dan juga apa aja, Gus? Ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Nah, beliau dapilnya itu ada beberapa daerah, salah satunya daerah yang ada dusun Girpasangnya ini. Ini daerah apa? Ini dusun Girpasang, Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Nah, ini udah keberapa kali nih Gus Nabil datang ke sini? Saya nggak tahu, nggak ngitung ya. Oh, Udah ini berapa kali? kunjungan wakil rakyat ke desa-desa terpencil ini menurut saya sih yang saya lihat Gus Nabil ini benar-benar secara konsisten mendatangi berbagai tempat yang menjadi dapilnya ya. Gus Nabil menjadi ketua dari Pagar Nusa. Pagar Nusa itu apa, Gus? Pagar Nusa itu bela diri ataupun pencak silat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah sebuah ormas yang memiliki masa luar biasa besar di Indonesia. Dan Gus Nabil tahapan karirnya dimulai dari awal banget itu sebagai apa, Gus? Saya dimulai dari tingkat cabang itu tingkat kabupaten, kemudian setelah itu tingkat provinsi, wilayah, hingga akhirnya di pengurus besar. Dan sekarang di usia 37 tahun, Gus Nabil sudah menjadi wakil rakyat ya. Nah, Gus Nabil ini memiliki beberapa prinsip yang luar biasa. Tadi saya dengar di perjalanan bagaimana membangun persaudaraan, pertemanan, sehingga orang begitu ikhlas untuk mendukung Gus Nabil dalam berbagai macam programnya itu kebiasaan seperti itu tuh apa karena memang diajarkan oleh orang tua atau gimana? Saya diajarkan oleh para kiai, oleh para guru-guru saya, diajarkan oleh orang tua saya juga bagaimana sebisa mungkin dalam hidup kita ini berbagi. Kemudian oleh kiai saya diajarkan kalau misalnya berbagi kita tidak usah mengharapkan apapun. Justru ketika kita berbagi kita harus berpikir kalau orang yang kita ajak berbagi itu akan ngata-ngatain kita atau bahkan merespon negatif. Jadi seandainya orang yang kita ajak berbagi itu berterima kasih, mengapresiasi kita, itu jadi bonus. Nah, sekarang pola didik atau pola asuh dari orang tua Gus Nabil sendiri, beliau orang tua Gus Nabil adalah seorang apa? Juga kiai kah atau? Ya kebetulan orang tua saya, kakek saya ditokohkan di masyarakat di kampung, kemudian orang tua saya juga usaha berdagang, dan mereka beliau ini mendidik saya dengan cukup disiplin sejak kecil. Memang sayangnya aja yang bandel. Nah, saya ngeliat dari banyaknya bisnis yang Gus Nabil geluti, kelihatannya feeling atau intuisi bisnisnya Gus Nabil ini luar biasa nih ya. Ya itu dari kecil kayaknya udah gimana mulai ngejual clippingan. Jadi alhamdulillah mulai SD itu memang saya udah pernah mengkliping koran, kejadian-kejadian yang menarik gitu saya clipping, kemudian saya fotokopi, saya jual. Dan belum zamannya sosmed ya, jadi itu bisa dijadikan sesuatu yang menghasilkan nilai ekonomi yang lumayan gitu. Dan kemudian seiring berkembangnya zaman ya saya terus berinovasi sesuai dengan tantangan dan potensi yang ada. Nah, ini yang menarik nih Gus, saya juga ini kalau boleh ya tanya nih, tadi diikutin patwal dari Jakarta, terus panjang Solo juga kita dikawal oleh patwal. Saya tanya tuh sama Gus Nabil tadi, ini berapa biaya patwal? Dan jawaban Gus Nabil cukup mengejutkan. Ternyata alhamdulillah jauh sebelum menjadi anggota DPR RI banyak kawan-kawan kita yang membantu memberikan fasilitas bukan untuk gagah-gagahan tapi untuk mempermudah akses, karena memang dengan mobilitas yang cukup tinggi dan cukup jauh mereka merasa perlu memberikan semacam pengawalan kepada kita sehingga banyak kegiatan-kegiatan bisa terlaksana lebih baik. Dan no budget. No budget. Oh, itu dia tuh, catat. No budget. Kebayang kan, saya juga pernah dengar ya, ada teman yang dikawal dengan motor aja itu sebulan tuh harus paling nggak mengeluarkan budget 30 jutaan loh.
ya, dan Gus Nabil mendapatkannya no budget. Itu karena kedekatan dan pertemanan. Ini luar biasa sekali. Ini yang saya maksud mutiara dari inspirasi yang kita dapatkan pada percakapan kali ini. Nanti akan saya gali lagi lebih jauh tentang Gus Nabil, tapi ternyata pertemanan, membangun persaudaraan yang tulus itu juga bisa menjadi satu balik lagi rezekinya ke kita. Hati-hati yang tulus akan juga menghasilkan sesuatu yang tulus datang dari sekitar kita, gitu ya Gus ya. Ya, terakhir apa nih yang mau disampaikan? Saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, teman-teman pemirsa yang saat ini menyaksikan video ini, mari kita berbagi, mari kita bersaudara dengan semuanya, mari kita hidup dengan cinta dan kasih. Dan yang terakhir pesan saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena subscribe adalah sedekah digital. Oke. Subscribe YouTube saya, dan jangan lupa juga di sini ada channel YouTube-nya dari Gus Nabil ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga mendapatkan inspirasi dari percakapan pada hari ini. Salam. Yuk.